Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro Ferdiansyah. Saya dari kelas Hukum Pidana 2D. NIM saya 2019-104. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum penda, dimulai dari tindak pidana pencurian. Nah, dalam tindak pidana pencurian dijelaskan bahwa tolak ukur mencuri itu bagaimana, sudah dijelaskan pada pasal 362, yaitu yang berbunyi barang siapa yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau barang siapa milik sebagian atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam dengan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp60. Nah, di sini memiliki definisi tentang dilihat dari dari sudut pandang subjektif dan objektifnya. Nah, bila dilihat dari sudut pandang subjektifnya, yaitu dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Nah, apa yang dimiliki yaitu barang dari orang lain, sebagian ataupun keseluruhan. Nah, itu yang dinamakan pencurian. Nah, itu sudah bisa dijatuhi hukuman. Jika ditambah jika langsung diambil kasus bahwasanya ada pria atau si A mengambil barang si B dengan cara melawan hukum atau secara melawan hukum, itu bisa langsung diberikan pasal 362. Jika barang yang diambil itu hewan ternak ataupun di malam hari, ataupun si A membawa teman bersekutu atau memalsukan identitas si A dalam mengambil barang, itu bisa dijatuhi pasal 363. Ya, di sana memberikan hukuman 7 tahun. 7 tahun, ya, 7 tahun. Nah, di sana mengapa kok memberikan itu? Karena ada unsur-unsur pemberatnya, yaitu mengambil ternak di malam hari, terus membawa bersekutu dengan orang lain, lalu memalsukan identitas atau merusak fasilitas, itu masuk ke dalam pasal tersebut. Nah, jika yang diambil atau seorang diri dan dia seorang diri mengambil barang orang lain yang nilainya tidak begitu mahal, itu misal Rp25, nah itu mendapat pasal 364, pencurian ringan, dengan catatan tidak di rumah dan tidak di pekarangan rumah. Itu termasuk pencurian ringan. Nah, kenapa lalu saya lanjutkan ke pasal yang selanjutnya, yaitu 365, pencurian berat pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan ini berarti kita atau si A mengambil barang si B dengan menggunakan kekerasan. Contoh, menjamret itu menggunakan kekerasan, atau membacok si A terlebih dahulu yang menimbulkan luka walaupun itu tidak berat. Nah, tetapi jika menggunakan luka-luka berat, itu nanti masuk ke dalam pasal 365 ayat 2 poin keempat, itu akan diberikan penjara 12 tahun. Selain luka-luka berat, juga mengambil di malam hari, lalu bersekutu dengan orang lain, merusak fasilitas, menggunakan kunci palsu, itu dihukum dengan hukuman 12 tahun. Lalu jika mengakibatkan kematian, itu masuk ke ayat 3, yaitu 15 tahun. Nah,
jika menimbulkan kematian dan menimbulkan kematian ini mengajak orang lain, itu masuk ke ayat keempat. Berarti pembunuhan atau pencurian diancam dengan pidana mati atau seumur hidup paling lama waktu tertentu, yaitu 20 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Berarti pencurinya ada 2 orang yang melakukan kekerasan. Nah, dilanjut ke pasal 367, yaitu penjelasan di pasal 367 ini menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan yang ada di dalam lingkup keluarga. Nah, kejahatan-kejahatan yang ada di dalam lingkup keluarga ini, jika si suami melakukan pencurian terhadap barang si istri, jika itu masih atau mereka masih memiliki hubungan suami istri, itu tidak bisa dipidanakan. Nah, tetapi jika sudah memiliki pisah ranjang, pisah kekayaan, nah itu bisa dipidanakan atau bisa dilaporkan jika penggugat ingin atau jika penuntut ingin memberikan tuntutan. Lalu selanjutnya di penggelapan. Nah, di pasal-pasal penggelapan ini dimulai dari pasal 372. Di pasal-pasal 372 ini menjelaskan bahwasannya berbunyi, barang siapa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi tidak ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp60. Nah, penggelapan dalam definisi ini yaitu memiliki unsur subjektif dan objektif. Nah, unsur objektifnya terlebih dahulu yaitu mengakui sebagai milik sendiri tentang barang itu, menguasai barang tersebut. Nah, dan itu memilik orang lain atau sebagian milik orang lain atau seluruh milik orang lain. Dan dengan cara memilikinya itu bukan dengan cara kejahatan. Unsur subjektifnya itu dengan sengaja. Contohnya yaitu seperti ibu laundry. Nah, ibu laundry, di situ si A melondrikan kepada Bu Laundry. Si A berniat di sana adalah melondrikan, akan tetapi baju-baju si A itu diambil oleh Bu Laundry dan tidak dikembalikan. Itu termasuk penggelapan. Nah, tetapi di situ juga bisa termasuk penggelapan berat. Nah, penggelapan berat itu karena ibu laundry itu pada saat bekerja atau ada ikatan pekerjaan dengan si korban. Pelaku dan korban ada ikatan pekerjaan yang menjadikan itu menjadi berat. Nah, penggelapan itu, tapi kalau contoh biasanya yaitu seperti saya meminjam motor kepada teman saya, tetapi di tengah jalan saya menggadaikan motor tersebut, itu termasuk penggelapan karena teman saya menyadarinya bahwasanya motor saya itu untuk atau tidak ada kesepakatan untuk digadaikan. Nah, jika penggelapannya ringan, yaitu tidak hewan ternak dan juga tidak bernilai sebanyak Rp25. Nah, itu termasuk penggelapan ringan dan hukumannya tidak seperti hukuman biasa. Nah, jika melenggang ke pasal penggelapan dengan pemberatan. Nah, pasal ini
menjelaskan bahwasanya itu dilakukan oleh lingkup-lingkup keluarga yang diberikan amanah. Itu diberikan amanah, perwaliannya itu diberikan amanah. Amanah ini atau seperti contoh kasusnya itu ada seorang anak yang belum cakap hukum, dia diberikan warisan, kan secara perdata dia belum mampu atau belum siap menerima warisan tersebut. Nah, yang menjadikan dia harus diwalikan kepada orang lain. Nah, wali tersebut menggunakan karena keterpaksaan, seperti untuk membeli obat atau ada bencana. Nah, itu termasuk penggelapan dengan pemberatan. Jika penggelapan dalam keluarga, itu penggelapannya dilakukan oleh misal suami istri, suami mengambil barang istri atau menjual atau meminjam emas istri, terus ternyata itu dijual dan uangnya digunakan untuk hal-hal yang lain. Itu termasuk penggelapan dalam keluarga. Untuk selanjutnya yaitu tentang pemalsuan. Di pasal 263, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, dalam pasal ini menjelaskan bahwasanya pemalsuan atau pembuatan surat yang itu dapat menimbulkan kerugian, yang itu sifatnya tidak otentik, bisa dikenai pasal 6 tahun. Nah, selain surat juga ada hal-hal yang lain yang bisa dipalsukan seperti tanda tangan, terus pemalsuan nama, itu bisa dipalsukan. Selanjutnya di penadahan. Nah, penadahan ini itu keberlanjutan dari pencurian, yang pencurian itu dia tidak melakukan pencurian akan tetapi menerima barang curian. Nah, orang-orang yang menerima itu disebut penadahan. Penadahan tersebut masuk ke pasal 480, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun pidana. Siapa membeli, menyewa, menukar dan itu menimbulkan keuntungan dari hasil suatu benda yang dia terima, itu disebut penadahan. Yang dia terima dari hasil pencurian atau hasil dari menerima hal-hal yang berlawanan dengan hukum, itu disebut penadahan. Banyak lagi pembahasan tentang penadahan, mungkin jika berkenan bisa dipertanyakan di kolom komentar. Nanti saya sebagai pemateri siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fikur Anggun-Yutan Jaralangit, NIM 2019-215. Pemerasan pada pasal 368 KUHP. Pada pasal ini mengatur tentang tindak pidana pemerasan. Dalam konteks hukum pidana, suatu objek perbuatan dikatakan pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Yang pertama yaitu dengan maksud dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Unsur objektifnya yaitu memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan suatu barang, baik sebagian maupun seluruhnya, kepunyaan orang lain supaya memberi utang atau menghapuskan piutang. Pasal ini bisa diterapkan jika memenuhi unsur. Yang pertama, unsur memaksa. Yang dimaksud ialah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan kehendaknya. Contoh, jika kamu tidak menuruti apa yang saya perintahkan, maka saya akan membunuh seluruh keluargamu.
Yang kedua, unsur untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap ada apabila barang yang diminta oleh pemeras telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas. Penyerahan tersebut tidak harus dilakukan langsung oleh orang yang diperas kepada pemeras, melainkan bisa melalui orang lain. Contoh, si A diperas oleh B untuk memberikan uang 500 juta. Lalu si A menyuruh C untuk datang ke tempat B untuk menyerahkan uang tersebut. Yang ketiga, unsur supaya memberi hutang. Pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu kepada si pemeras. Contoh, si A menginginkan anaknya terbebas dari penjara, maka ia diharuskan membuat perjanjian berupa hutang yang akan dibayarkan kepada si pemeras setelah anak si A dibebaskan dari penjara. Keempat, unsur menghapus hutang. Menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. Contoh, jika kamu tidak menghapus hutangku, maka hidupmu tidak akan pernah tenang. Kelima, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Menambah kekayaan bagi diri sendiri atau orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila telah dibuktikan bahwa yang dimaksud pelaku adalah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Ada 4 delik dalam pasal 368 KUHP. Yang pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, secara melawan hukum. Yang ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Dan yang keempat, untuk memberikan suatu barang, yaitu keseluruhan atau sebagian, ialah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Selanjutnya, unsur dalam ketentuan ayat 2 pasal 368 KUHP yang mengatur tindakan pidana pemerasan, ancaman pidananya apabila memenuhi unsur 1. Tindak pidana pemerasan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan raya, di jalan umum, atau dalam kereta yang sedang berjalan. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat 2 dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. 2. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat 2 dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. 3. Masuk ke tempat umum untuk melakukan kejahatan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu diancam pidana 12 tahun penjara. Mengakibatkan terjadinya luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 2 KUHP dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. 5. Tindak pidana pemerasan mengakibatkan matinya orang dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu 15 tahun penjara. Yang keenam, tindak pidana pemerasan mengakibatkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama disertai hal-hal lain yang memberatkan berdasarkan ketentuan 1-5 tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun. Tindak pidana kedua setelah pemerasan ialah pengancaman, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan tindak pidana pemerasan. Perbedaannya hanya pada cara-cara yang digunakan dalam tindak pidana tersebut. Unsur tindak pidana pada pasal 369 KUHP yang pertama ialah unsur objektif, yaitu memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran baik maupun ancaman akan membuka rahasia supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang. Dan yang kedua, unsur subjektif, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tambahan, dalam sanksi pidananya, pasal 368 KUHP lebih berat ancaman pidananya,
Sedangkan pada pasal 368 KUHP, ancaman pidananya lebih ringan. Pasal 369 dapat diterapkan jika pemerasan dilakukan dengan cara memaksa orang lain dengan mengancam akan melakukan pencemaran nama, baik secara lisan maupun tertulis tanpa adanya tindakan kekerasan. Contoh kasus, pasal 368, polisi tangkap pemalakan supir truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk. Kasus premanisme dengan modus Pak Ogah yang melakukan pemalakan dengan disertai pengancaman kepada supir truk, diawali dengan orang yang tidak dikenal sering melakukan pemalakan terhadap supir truk yang keluar masuk area Pelabuhan Tanjung Priuk menuju gerbang tol Ancol. Berbekal batang kayu dengan panjang sekitar 30 cm, MA sebagai tersangka berusaha menghentikan truk untuk meminta sejumlah uang. Apabila si supir truk tidak mau memberikan uang, maka MA akan memukul truk tersebut menggunakan batang kayu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pecahan lampu sein kendaraan. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 406 KUHP. Unsur-unsur dalam pasal 406 KUHP yaitu yang pertama unsur subjektif, yaitu dengan sengaja. Yang dimaksud ialah ada kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan sadar akan akibat perbuatannya. Yang kedua ialah melawan hukum. Perbuatan petindak bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat yang ada. Sedangkan unsur objektifnya ialah menghancurkan. Akibat kerusakan oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Yang kedua, merusakkan. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan pengerusakan hanya mengenai sebagian benda saja, oleh karenanya masih bisa dipergunakan kembali. Yang kedua, membuat tidak dapat dipakai. Mungkin berakibat rusaknya suatu benda, tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda ini tidak dapat dipergunakan lagi. Terus, menghilangkan perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda itu tidak ada lagi. Dan yang terakhir ialah dalam ayat 2, perbuatan menghancurkan diganti berupa perbuatan membunuh. Hal ini dikarenakan adalah objeknya hewan bukan manusia lagi. Dan objeknya suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Jadi hewan tersebut itu seluruhnya atau sebagian itu miliknya orang lain. Penerapan pasal 406. Pasal ini diterapkan jika tindak pidana penghancuran atau pengrusakan memenuhi unsur objektif dan subjektifnya. Contoh kasus pada pasal 406 KUHP. Si A benci kepada B, kemudian ia melepaskan amarahnya dengan merusak tanaman B atau juga bisa dengan menghancurkan sepeda B. Si A menyadari perbuatannya itu melanggar hukum, maka pasal ini bisa diterapkan. Selanjutnya, pasal 407. Unsur subjektifnya dengan sengaja, ada kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan sadar akibat perbuatannya. Yang kedua, melawan hukum. Perbuatan petindak bertentangan dengan hukum dan norma yang ada di masyarakat. Unsur objektifnya, semua pada pasal 406 KUHP. Sedangkan unsur khususnya, nilai kerugian tidak lebih dari 250. Khusus hewan, perbuatannya dirumuskan dalam pasal 406 ayat 2 itu dilakukan tanpa memasukkan bahan-bahan yang merusak nyawa atau kesehatan. Objeknya hewan tidak termasuk yang tersebut dalam pasal 101. Contoh kasus pada pasal 407. Meja rumah makan milik korban dirusak dan tidak dapat digunakan lagi. Korban mengalami kerugian sebesar 700.000. Karena kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta, maka diterapkan pasal 407.